فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kami informasikan kembali bagi para pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun Anda berada. Jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan ke nomor call center 081273147317 atau juga bisa melalui pesan singkat atau di kolom komentar via channel YouTube dan live Instagram Roja Darussalam. Bagi jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui kertas atau dari mikrofon yang telah disediakan oleh panitia. Baik Ustadz, saat ini kita telah menerima satu pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru-baru ini Ana diberi Allah petunjuk mengenal dakwah sunnah. Dan Ana baru mulai belajar memakai cadar. Namun di sisi lain, keluarga Ana tidak menyetujui Ana bercadar dan cenderung mencelanya. Namun, mereka juga menikmati perubahan adab yang ada pada diri Ana. Dan mereka juga mengapresiasi atas perubahan pada diri Ana. Walau begitu, Ana tetap berusaha menjalankan sunnah ini walau Ana mendapat pertentangan dari orang tua Ana. Mohon nasihatnya Ustadz untuk Ana agar Ana istiqomah dan mantap di atas sunnah. Jazakallahu khairan. Iya, Masya Allah. Sudah bagus, karena dakwah kepada keluarga tidak bisa dengan antum mendengarkan dakwah seperti Anda duduk di sini. Dakwah kepada keluarga hanya bisa dan mayoritas jadi ngena ketika kita menampakkan perubahan diri menjadi lebih baik, ketika kita menampakkan akhlak. Dengan begitu ikhwatul iman, tidak apa-apa. Ketika antum bercadar, anti bercadar misalnya, kemudian sikap anti dipuji, nggak apa-apa, teruslah bertahan. Kenapa? Karena celaan yang anti terima ini adalah sunnatullah. Huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi sesuatu yang kita benci. Jadi mesti yang terjadi. Ya. Namun tinggal kita seni dalam menempati diri. Cadar yang ana yakini hukumnya sunnah yang ditekankan, bukan yang wajib. Ya, sunnah yang ditekankan. Kendati pun Syekh Al-Albani mengatakan hukumnya sunnah yang ditekankan, semua perempuan anggota keluarganya pakai cadar. Ya. Walaupun yang imam yang lainnya mengatakan wajib. Nah, ketika hukumnya seperti itu, tempatkah diri kita ketika kita duduk di tempat yang semuanya mahram kita, maka nggak perlu pakai cadar. Ya. Dan ketika kita hadir di tempat yang bukan ada yang bukan mahram kita, maka kita pakai cadar. Karena itu dikata nggak apa-apa. Justru dengan kita dikata-katain dan bisa menunjukkan sikap tenang dan sabar dan tidak mudah terprovokasi, itu menjadi dakwah. Kenapa? Karena ad-dakwah bil hal au amin dakwah bil lisan. Kita dakwah dengan perbuatan itu lebih mengena daripada dakwah dengan perkataan. Orang katain kita nggak bales, kita senyum. Orang buat buruk sama kita, kita buat baik sama dia. Ini dakwah lebih mengena daripada antum ngomong kalau orang buat buruk antum harus buat baik. Kalau ada orang ngatain antum harus diem. Pas antum dikatain antum malah balas ngatain. Nggak kena dakwah kayak gitu. Lebih bagus prakteknya itu yang jadi. Apalagi dengan keluarga. Dengan keluarga dakwah praktek yang jadi. Dakwah lisan nggak bakal didengar. Kenapa? Karena sudah sunnatullah, kita setinggi apapun ilmu kita, jangankan kita, Imam Malik yang setinggi itu ilmunya, ketika ibunya mau bertanya tentang perkara agama, nyuruh Imam Malik tanya kepada syekh yang lainnya. Ketika ditanya kepada syekh lainnya tidak berani berfatwa. Gimana aku berfatwa sedangkan kamu Imam Malik tidak berani berfatwa? Terus gimana solusinya? Sudah fatwa lah antum. Imam Malik berfatwa dan dia ngucapin sesuai dengan ucapan Imam Malik, katakan saya mengatakan demikian. Sudah, dia mengatakan, si Ustaz Syekh Fulan mengatakan demikian. Pada perkataan Syekh itu ada perkataan Imam Malik. Gitu. Karena kita di mata orang tua kita, di mata keluarga kita masih anak kecil yang ditimang, masih anak kecil yang dituntun, masih yang dibimbing. Semua perkataan kita itu adalah temuan-temuan belaka, bukan berisi. Namun ketika yang disampaikan dari orang lain, maka lebih mengena kepada keluarga kita. Ya, maka dakwah yang paling bagus dari kita adalah dakwah dengan akhlak.
Kalau mau dakwah dengan teori, dengan penjelasan suruh orang lain. Kebanyakan kalau dari kita selaku anak apalagi jarang untuk bisa didengar. Ya jarang untuk bisa didengar. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan dari tadi di dalam, silakan. Ini ada pertanyaan dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama, bagaimana kalau seandainya seorang dukun, tadi dikatakan dia itu kan togut termasuk. Nah, dukun ini diangkat menjadi imam. Apakah sah sholat kita atau jemaah keseluruhan? Yang kedua Ustaz, imam yang membaca surah Al-Fatihah terdapat kesalahan di dalam Al-Fatihah tersebut. Apakah batal atau sah sholat berjamaah tersebut? Jazakallah khairan. Ya. Mungkin yang pertanyaan terakhir ya waktu. Di sini yang pertama, ketika seorang dukun diangkat menjadi imam, maka saya katakan tetap kedepankan husnuzon. Lihatlah benar-benar dia dukun, apa kata orang dukun. Kenapa? Karena perkara dukun ataupun tidak ini perkara antara muslim dan kafir. Dukun hukumnya kafir. Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafar yu'allimuna an-nasa as-sihr." Sulaiman tidaklah kafir. Akan tetapi yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir. Sehingga sihir Allah katakan kafir. Dukun yang berbuat sihir itu kafir. Allah yang bilang. Maka ketika kita memvonis orang ini kafir atau enggak, kita pastikan ini kata orang dukun benar-benar dukun apa kata orang aja. Kalau baru-baru kata orang kita langsung hukum dia kufur, gimana ikhwatul iman? Kita melanggar hadis Nabi. Nabi berkata, al-bayyinatu liman idda'a wal yamin liman ankara. Bukti bagi yang menuduh, sumpah bagi yang mengingkari. Sekarang kita lihat bukti dia ini dukun. Datengin, tabayun dulu. Nanti antum kayak gini-gini, benar. Enggak, ini buktinya ada pasien begini. Iya sih saya memang kayak gini. Berarti antum dukun. Dukun itu kafir, bilang. Iya memang saya itu dan itu sudah saya. Berarti jelas dia mengakui dukunnya. Nah saya masih dia nentang, ya sudah jelas ini dukun kafir. Jangan sholat di belakangnya, nggak sah sholat di belakangnya. Kayak gitu. Tapi kalau kata orang, kita langsung memvonis dia nggak bisa. Karena banyak saya dapat kasus katanya. Antum udah tanya belum? Antum udah tabayun belum? Antum tahu nggak perbuatan dia itu? Siapa tahu dengan tabayun dia tahu itu salah, dia berhenti. Selesai. Kalau antum main vonis, ini dukun, ini dosa, protes semua sekampung, dasar ribut masjid. Dakwanya mana? Yang ada nanti tunggu loh, aku santet kau. Tapi kalau kita ngomongnya bagus, antum nih gimana ini terbukti? Iya, ternyata ini nggak salah misalnya. Dia marah dan kita jelasin dukun, jangan lagi soal belakangnya. Tapi kalau dia memang dapat hidayah, tobat, dia syahadat di situ kan, dia memang punya bacaannya bagus, jadi imam nggak mau apa? Kita sholat di belakangnya karena dia muslim. Ketika dia kafir, dia syahadat, dia muslim gitu. Makanya pada imam pernah mengatakan, saya lebih baik salah menghukumi orang muslim daripada benar menghukumi orang kafir. Karena ini masalah besar antara muslim dan kafir. Ya, mungkin Ustaz jawaban antum berbeda dengan Ustaz lain. Ustaz langsung bilang nggak boleh. Ya memang kalau jelas-jelas dukun nggak boleh kafir. Soal belakangnya nggak sah. Tapi kan harus buktikan dulu kejelasan ini, tabayun dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Quran surah Al-Hujurat. Wahai orang yang beriman, kalau datang seorang fasik membawa kabar berita kepadamu, maka cari kejelasannya. Tabayun dulu. Kalau enggak, kamu akan menghukumi suatu kaum dengan kebodohan dan kamu akan menyesal akan apa yang kamu hukumi. Itu ya. Jadi kalau jelas dukun enggak boleh sholat di belakangnya, cari yang lain. Kalau memang dia belum jelas, cari kejelasan dulu. Kalau masih zon, prasangka, kalau bisa dakwakan dulu. Kalau didakwain dia sadar, dia ikut tobat, dia syahadat, dia sholat jadi imam, enggak mengapa. Ya. Kemudian kalau sholat di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya salah padahal Al-Fatihah rukun sholat, maka di sini ada 3 pendapat dari para ulama, namun saya memilih pendapat yang di tengah. Pendapat yang pertama adalah nggak boleh mutlak, maka dia harus memisahkan diri dari jamaah sehingga dia sholat sendiri karena dia nggak mungkin diterima sholatnya karena rukunnya salah.
Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tetap salat di belakangnya, jangan memisahkan diri dari jamaah, tapi baca Al-Fatihah sendiri. Karena Al-Fatihah imam tersebut tidak diterima karena salah, maka kita baca Al-Fatihah kita sendiri sebagai penebusnya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga nggak apa-apa. Dan ini pendapat yang sangat lemah. Maka yang saya pilih, wallahu ta'ala alam, berdasarkan guru saya juga memilih adalah pendapat yang kedua. Kita tetap salat di belakangnya, namun kita baca Al-Fatihah sendiri karena kita tahu Al-Fatihahnya adalah salah dan itu adalah rukun salat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.